Ketemu lagi di kuliah pengolahan sinyal digital. Kita sudah masuk ke chapter 6 dengan topik Digital Signal Processing System, Basic Filtering Type, dan Digital Filter Realization. Jadi topik kali ini kita akan membahas the difference equation in digital filtering. Jadi kalau kita lihat outline di sini, bahwa di sini ada 7 topik ya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah difference equation and digital filtering, kemudian difference equation itu dan transfer functionnya, kemudian Z-plane pulse, gyro plot, dan stability, kemudian digital filtering frequency response, basic type of filtering, realization of digital filters, dan kemudian yang terakhir adalah application signal enhancement and filtering. Adapun objektif dari chapter ini berfokus kepada ini ya, bagaimana di sini digambarkan nanti seperti apa sih filter atau operasi filter digital itu seperti apa, nanti akan dibahas di sini. Kemudian memperoleh transfer function dari difference equation ya, terus analisis stability dari linear system menggunakan Z-plane pole gyro plot, kemudian menghitung frekuensi respon filter digital. Kemudian chapter selanjutnya akan melakukan investigasi terhadap realisasi dari filter digital ini, dan kemudian menganalisis spektral ya, efek dari filtering speech ya, data suara menggunakan filter digital. Untuk difference equation dan digital filtering ini, katakanlah sebuah di sini sinyal XN dan YN ya, dari sebuah sistem DSP ya. Jadi ada input dan outputnya ya. XN input, kemudian outputnya adalah YN ya. Jadi di sini kita lihat, kita bisa menyatakan hubungan antara input dan output dari sistem DSP tersebut menggunakan persamaan difference ya. Jadi hubungan antara input XN dan output XN itu dinyatakan dengan persamaan difference. Nah, jadi di sini YN menjadi input sama dengan B0 XN tambah B1 XN dikurang 1 ditambah sampai BM XN dikurang M ya, kurang. Jadi di sini input ya dan output sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini outputnya YN itu juga dipengaruhi oleh inputnya. Jadi di sini dikurang A1 YN dikurang 1. Jadi ini ada output sebelumnya dikurang dan seterusnya sampai AN YN dikurang N. Jadi di mana di sini B ini coefficient ya, BI, dan kemudian ini lebih kecil sama dengan 0, lebih besar ya dari 0, dan antara 0 sampai M, dan lebih kecil sama dengan M. Sementara J itu adalah koefisien sama-sama ini juga koefisien juga. Jadi koefisien B itu koefisien input, A itu koefisien outputnya, output. Itu I sampai dengan N ya. Jadi I, J lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari M. Jadi di sini input itu lebih besar dari 1, tidak lebih 0 nih. Karena apa? Karena di sini apa? Kalau di sini input saat ini 0 ya, maka untuk
output sebelumnya hanya dipengaruhi oleh input sebelumnya. Satu step di bawah, jadi 1. Jadi kalau n sama dengan 0, maka di sini harus di sini kalau n sama dengan 1, maka di sini n sama dengan, di sini inputnya itu adalah input 0. Ya, kalau outputnya ketika n 1, maka saat ini berarti satu step di bawahnya sebagai output sebelumnya. Jadi di sini dikatakan bahwa B dan A itu adalah koefisien dari sistem dan N adalah time indexnya. Jadi di sini persamaan 61 ini ya, dapat kita tuliskan sebagai YN sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai M BI X N dikurang I dikurang N J sama dengan I sigma M sigma ya J sama dengan 1 sampai N AI Y N dikurang J. Jadi di sini J-nya itu startnya dari 1, sementara input start dari 0. Ya, jadi persamaan 61 bisa ditulis menjadi persamaan 62. Jadi dari persamaan 61 dan 62 ini kita lihat bahwa 61 dan 62 ini kita bisa lihat bahwa sistem DSP itu, output dari sistem DSP itu adalah penjumlahan ya, yang dibobotkan, weighted summation ya, dari input, nilai input sekarang, current input, dan input sebelumnya atau yang input yang sudah lewat ya, the past value ya. XM di sini ini input kurang 1 sampai N kurang M, dan past output sequence YN kurang 1 sampai YN dikurang M. Jadi di sini sistem itu dapat dikatakan sebagai linear, di verified ya, sebagai linear, time invariant, dan kausal. Nah, dikatakan jika sebuah sistem itu atau inisial kondisinya dapat ditentukan, kita akan dapat menghitung output dari atau time response ya. Jadi kita dapat menghitung output sistem YN secara rekursif. Nah, proses ini yang kita sebut sebagai digital filtering. Jadi kita lihat di sini, akan kita ilustrasikan. Filtering itu seperti ini ya. Jadi di sini ada digital filter, ada digital input XN, oke, dan ada digital output YN. Sekarang kita lanjutkan contoh ya, 61, bagaimana kita melakukan atau menghitung output dari sebuah sistem. Jadi katakan di sini diberi persamaan ya, YN sama dengan 0,5 YN dikurang 2 ditambah XN dikurang 1. Jadi kalau kita lihat di sini output YN tergantung kepada ini input dan output sebelumnya ya. Nah, di sini ditetapkan juga, jadi di sini kita diminta untuk menghitung ya output dari sistem ini. Jadi sistemnya persamaannya seperti ini. Dengan inisial kondisi ya. Jadi di sini ada dua inisial kondisi, A ini
Y-2 sama dengan 1, Y-1 sama dengan 0, X-1 sama dengan min 1, dan input XN itu, inputnya persamaannya adalah 0,5 N UN. Nah, untuk yang bagian B, menggunakan zero initial condition, artinya zero initial condition, semua nilai-nilai inisialnya itu bernilai 0. Jadi sini Y-2 sama dengan 0, Y-1 sama dengan 0, dan X-1 sama dengan 0, dan inputnya XN sama dengan 0,5 sama ya, inputnya A dan B sama. Nah, sekarang kita coba selesaikan, kita hitung output dari sistem. Jadi di sini sistemnya adalah ini. Oke, initial conditionnya kita bawa ke slide ini ya. Oke, nah jadi dari persamaan ini 61, persamaan 61 yang ini, nah ini kita bisa identifikasi koefisien sistem ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di sini ya, mulai ini kita katakan outputnya ya, outputnya sama dengan ini sampai N dikurang N. Nah, kita lihat di sini N-nya itu ada Y ya, AY ya, ini input, ini 2. Oke, kemudian kita lihat untuk input nih, inputnya sama dengan sampai M. Nah, kita lihat, perhatikan di sini inputnya X ya, ini X input 1, jadi M sama dengan 1. Kemudian kita perhatikan koefisien-koefisiennya A1, A2 ya. Jadi kalau kita lihat A1 itu A1 ketika N dikurang 1. Jadi kita lihat AY ya, AY di sini nggak ada, berarti A1 itu 0, koefisiennya 0. Kemudian A2 N dikurang 2 berarti ya, N dikurang 2, oh ini Y, N dikurang 2 berarti 0,5, N dikurang 2 ya, ini N dikurang 2, jadi A2 koefisiennya adalah 0,5. Jadi di sini dia minus ya, di sini A2 itu minus ya. Jadi karena nilai minus ya, ini kan dikurang-kurang ya, sementara di sini sudah positif, berarti karena sudah positif berarti koefisiennya itu adalah minus ya, jadi minus, jadi ini kan dikurang ya, persamaan umum di dalam satu ini dikurang, jadi plus ya. Kemudian B0 ketika X ya, ini N ya, ketika saat ini N berarti 0 ya, nggak ada ya, dia hanya ada di koefisiennya 0 ya. Kemudian B1 ketika N dikurang 1, koefisiennya adalah ini 1 ya, B1 sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Bagaimana kita cara menghitungnya? Oke, kita hitung, kita set untuk, jadi kita lakukan iterasi ya, N sama dengan 0 ya. Jadi menggunakan di sini kita lihat tadi bahwa kita menghitung untuk 4 ya, 4 samples ya, 4. Jadi 4 sampel kita hitung. Jadi kita hitung dari sampel 0, N sama dengan 0, N sama dengan 1, 2, dan 3 sampai 3 ya. Nah, bagian A tadi dengan initial condition. Nah, jadi yang bagian A dengan initial condition, jadi kita hitung dulu N sama dengan 0 ya, untuk N sama dengan 0, output sistemnya seperti apa. Nah, di sini initial conditionnya kita bawakan lagi. Nah, jadi kita hitung untuk input
inputnya berapa ketika n sama dengan 0. Jadi di sini tadi inputnya sudah dikatakan persamaannya nih, inputnya. Nah, kemudian kita masukkan nilai n sama dengan 0 di sini. Jadi x0 sama dengan 0,5 pangkat 0 un ya. Ini 1 sama dengan 1. Kemudian kita hitung outputnya y0, persamaannya adalah yang ini ya, persamaan sistemnya 0,5 yn ya, n dikurang 2, n dikurang ini. Nah, ketika n sama dengan 0, maka ini adalah 0,5 y minus 2 plus x minus 1 ya. Nah, kita lihat sama dengan, nah, initial conditionnya y minus 2 itu sama dengan 1. Jadi 0,5 kali 1 ditambah x minus 1, kita lihat di sini sama dengan minus 1. Jadi minus 1, 0,5 ditambah minus 1 sama dengan minus 0,5. Nah, kemudian kita hitung untuk n sama dengan 1 dengan initial condition ya, y minus 1 sama dengan 0 ya, di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini initial condition y minus 1 sama dengan 0. Kemudian kita hitung x1 sama dengan x1 persamaannya ini kita substitusi ya. Sama ya sebenarnya yang tadi, 0,1 pangkat 1 1 sama dengan 0,5. Kemudian kita hitung lagi y1 nya berapa, 0,5. Kita lihat di sini untuk n sama dengan 1 berarti persamaan 0,5 ini yang ini ya, masuk 1 dikurang minus 1 ya, jadi minus 1 di sini sama dengan di sini 1 dikurang 1 sama dengan x0. Kita lihat y minus 1 di initial conditionnya y minus 1 sama dengan 0. Nah, x0 itu initial conditionnya x0 sama dengan x0 nya, kita lihat hasilnya tadi berapa di belakang, x0. Oke, ini ya, x0 sama dengan 1. Jadi kita dapatkan x0 sama dengan 0,5 tambah 1, 0,5 kali 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian kita hitung mirip ya. Di sini nanti kita akan menggunakan pas outputnya, output sebelumnya y0 sama dengan min 0,5 ya. Kita lihat x2 itu persamaan dari ini ya, sama 0,5 kuadrat kali 0,2 sama dengan 0,25. Kemudian kita masuk ke y2. Nah, y2 di sini kita lihat dari persamaan ini 0,5 y n dikurang 2, di mana n sama dengan 2 menjadi y0. Kemudian x-nya itu adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1, sama dengan 0,5 kali 0,05 ditambah 0,5 sama dengan 0,2 ya. Sama juga dengan di sini kita dapat y1-nya itu adalah 1,0 ya. Maka di sini x3 kita lihat 0,5 kali 3 U3 sama dengan 1,25 di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk y3 dapat kita hitung. Jadi kita menggunakan output sebelumnya ya, y1 ditambah x2 di sini, y1 sama dengan berapa? y1 1,0, 0,5 kali 1 ditambah 0,25 sama dengan 0,75. Jadi di sini jelas ya. Jelas bahwa kita akan dapat menghitung ini secara rekursif ya, rekursif ya. Jadi rekursif dari 0, n sama dengan 0, n sama dengan 1, n sama dengan 2 dan 3 ya. Dan seterusnya, harus rekursif ya. Jadi kalau kita diminta untuk menghitung berapa n sama dengan 10. Nah, tentu nanti di sini kita akan butuh n sama dengan 10. Tentu kita butuh informasi atau output dari y9. Jadi kita hitung dulu
output dari Y 9 berapa untuk dapat menghitung output dari 10. Jadi makanya kita katakan sebagai rekursif untuk N lebih besar dari 3. Seperti itu. Nah, terus kita lanjutkan bagian B. Bagaimana dengan zero initial condition? Zero initial condition. Jadi semua initial conditionnya di sini dikatakan Y-2 sama dengan 0, Y-1 sama dengan 0, X-1 sama dengan 0. Nah, inputnya sama seperti ini. Oke, prinsipnya sama ya. Jadi kita hitung dari N sama dengan 0. Kemudian kita lihat X0 sama dengan 0,5 pangkat N, UN sama dengan 1 sama. Kemudian di sini kita lihat Y0 0,5 Y. Jadi kita masukkan N sama dengan 0, maka di sini 0,5 Y min 2 X min 1, dimana tadi kita katakan bahwa untuk Y min 2 itu adalah initial kondisinya 0 ya, maka hasilnya adalah 0. Nah, kemudian kita hitung N sama dengan 1, di sini N sama dengan 1, tentu kita hitung di sini inputnya menjadi 0,5 ya. Nah, kemudian outputnya Y1 kita hitung 0,5 Y min 1 ditambah X 0, ini sama dengan, nah ini min 1 Y min 1 kita dapat dari sini initial kondisi sama dengan 0 di sini. Jadi 0 kali 0 ya, 0 ya ditambah 1 ya, X0 itu sama dengan 1 ya, X0 sama dengan 1. Oke, kita dapat inputnya adalah outputnya adalah 1. Kemudian kita lanjutkan di sini Y0 sama dengan 0 di sini dengan pas outputnya sama dengan pas ya, output sebelumnya adalah Y0 sama dengan 0 ya. Maka kita hitung di sini inputnya sama 0,5 0,25, kemudian outputnya Y2 ya. Di sini. Nah, 5 0,5 Y 0 ditambah X1 sama dengan 0,5 kali 0 tambah 0,5 sama dengan 0,5. Nah, kemudian untuk N3 ya di sini. N3 di sini N sama dengan 2 tadi. N sama dengan 1. Ini N sama dengan 2, di sini N sama dengan 3 ya. Di sini kita lihat inputnya sama 0,125. Nah, kemudian outputnya Y3 sama dengan 0,5, Y1 ya, Y1 dan X2 sama dengan 0,5. Jadi di sini juga jelas ya, di sini clear. Kalau kita lanjutkan terus ini maksudnya lanjutkan, itu dapat kita hitung secara rekursif untuk N sama dengan lebih besar dari 3 ya. Jadi untuk hitung-hitungan ini kita tetap sampai 3 ya, secara manual ya. Nah, selanjutnya nanti kita lihat bagaimana kita dapat melakukan ini dengan menggunakan MATLAB ya. Nah, untuk melihat hasilnya seperti apa. Jadi di sini 2 contoh ini ya, ada 2 contoh. Pertama, ada initial condition ya, initial condition, dan kemudian yang B ini adalah kita lihat menggunakan zero initial condition. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini nilai input ya di awal-awal ini yang 0 ya, sangat berbeda ya, jauh berbeda. Nah, kita lihat di sini input di sini di 0 ya, dia menghasilkan output di zero initial condition itu 0 ya. Di sini 0 ya, ketika N sama dengan 1 dia outputnya 1 ya. 0, 1, 0. Di sini Y2 0,5. Nah, perhatikan dengan yang sebelumnya, yang kita hitung di sebelumnya. Nah, ketika ini initial condition dia outputnya di Y sama di N sama dengan 0, outputnya minus 0,5, sementara tadi di 0 itu outputnya 0. Nah, kemudian di N sama dengan 1 kita lihat outputnya itu 1, jadi ada perbedaannya.
perbedaan di input. Nah, perbedaan itu nanti akan kita lihat kalau kita lihat di MATLAB nanti, karena sampelnya yang kita hitung itu nanti akan panjang sampai 20 katakan, maka kita akan lihat bahwa perbedaan outputnya itu hanya akan terjadi di awal-awal, atau n sama dengan 0 atau n sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, tapi ketika selanjutnya nilainya sudah hampir miripnya antara initial condition dengan zero initial condition. Selanjutnya kita masuk ke contoh 62, diberikan sinyal sistem DSP dengan persamaan ini, yn sama dengan 2x n dikurang 4x n dikurang 1 dikurang 0,5 y n dikurang 1 dikurang y n dikurang 2 dengan initial condition seperti ini, y minus 2 sama dengan 1, y minus 1 sama dengan 0, x minus 1 sama dengan 1, dan input xn itu adalah 0,8 pangkat n un. Kemudian hitung respon sistem yn untuk 20 sampel menggunakan MATLAB ya, menggunakan MATLAB. Nah, di sini kita akan menggunakan MATLAB ya untuk melakukan perhitungannya. Perhatikan di sini persamaannya adalah kita akan menghitung persamaan seperti ini ya, menghitung outputnya, dimana persamaannya seperti ini ya, 2x ya, di sini 2x n dikurang 4x n dikurang 1 dikurang 0,5 ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan 20 sampel ya. Jadi pertama-tama kan kita clear semua ya, variabel, clear, close all window ya kalau ada window itu. Kemudian kita di set initial setup ya, di setup array ya untuk y. Jadi di sini tadi kita katakan jumlah sampelnya adalah 20. Jadi kita setup nilai ini array untuk ini outputnya y sama dengan 1 sampai, jadi 20 sampel ya. Jadi di sini 1 sampai 20. Nah, kemudian kita perhatikan ya di sini. Jadi array-nya ini adalah 20. Jadi kalau kita katakan eksekusi ini ya. Oke, kita klik close dulu ya. Nah, oke, kita set. Nah, perhatikan di sini tadi hanya 20 ya, 20 array untuk y-nya itu kita alokasikan hanya 20. Nah, kemudian di sini ada initial condition untuk y sama dengan minus 2 dan y sama dengan minus 1. Jadi di sini perhatikan ya, indeksnya ini ada negatif ya, indeks minus 2 dan minus 1. Sementara perhatikan untuk array di MATLAB ya, array indeksnya itu harus mulai dari 1 ya. 1 ya, beda dengan si ya, 0 ya. Jadi kalau di MATLAB indeks mulai dari 1 bukan 0, 1. Nah, sementara di sini ada initial condition dengan kalau kita katakan y minus 2, artinya indeksnya minus 2. Karena itu di sini kan nggak boleh indeks minus. Nah, jadi untuk initial condition itu semua nanti array-nya, indeksnya itu kita geser ke kanan ya. Jadi startingnya indeksnya tadi kalau starting n sama dengan 0-nya di indeks 1 ini pindah karena ada initial condition ya, minus 2 dan minus 1. Jadi untuk n sama dengan 0, indeks 0 ya, bergeser menjadi 1. Kemudian karena ada minus 2 dan minus 1 bergeser lagi di sini. Jadi di sini kita katakan kita tambah additional condition untuk y sama dengan minus 2 dan minus 1. Itu initial conditionnya tadi 1 dan 0 kan. Nah, itu kita tambahkan, inilah yang nanti berada di indeks 1. Ini digeser ya, 1. Jadi indeks di persamaan itu minus 2 menjadi indeks 1, dan yang minus 1 indeksnya menjadi di indeks 2, dan seterusnya nanti. Jadi indeks 0 itu ada di
3 ya, di indeks 3 ya. Jadi untuk n sama dengan 0 di persamaannya, di MATLAB ini di arraynya disimpan di indeks ke 3 ya. Jadi digeser. Jadi makanya di sini y sama dengan 1 0. Jadi ini nilai untuk indeks 1 0, kemudian yang kita alokasikan tadi yang 20 itu ditaruh di belakangnya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat di sini contoh ya. Kita tulis, kopikan dulu. Oke, ini kita create. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, ini kita lihat nilai dari output y ya yang kita udah set. Jadi indeksnya ada di 1 ini sampai 20 ya, sampai 20 yang ini 20. Nah, kemudian kita set, kita balik lagi ke MATLAB-nya, ke program ini, kita set initial condition-nya. Nah, initial condition-nya kita set. Oke. Nah, di situ berarti ada elemen array yang ditambahkan di awal ya, di -2 dan -1 by persamaan ya. Tapi di MATLAB-nya kita lihat ditambahkan dia itu di awal ya, di indeks 1 dan 2, 1 dan ini 1 ya. Kita lihat di variabel y sekarang nilainya 1 dan 0. Nah, kita perhatikan di sini dia bergeser sudah menjadi sampai array ke 22 ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya di sini. Nah, kemudian ini sama kita create indeksnya n ini ya dengan interval 1 ya sampai 19 ya. Jadi kita lihat dari 0 sampai 19 dengan pertambahan 1 increment ya. Nah, kita lihat di sini n ya. N ini dari 0 sampai 19 ya. Oke. Nah, kemudian kita compute, kita hitung input sampel xn untuk n. Nah, ini perhatikan x persamaannya adalah 0,8 pangkat n ya. Nah, ini pangkat. Nah, kalau titik artinya akan dilakukan sepanjang n ya, dari 0 sampai 19. Jadi kalau kita lihat di sini x, kita hitung seperti ini. Maka hasilnya x, kita lihat di sini. Hasilnya apa? 1. Ini untuk n sama dengan 0. Untuk n sama dengan 1, 0,8 dan seterusnya. Sampai sebanyak 20 kan? Karena dari input 0 sampai n sama dengan 0 sampai 19. Oke. Nah, selanjutnya kita set initial condition. Nah, ini initial condition sama juga. Karena initial conditionnya ada untuk array di bawah n sama dengan 0, jadi ada minus n sama dengan minus 1. Ini x, n sama dengan minus 2 ya. Jadi di sini sama prinsipnya. Itu ditaruh di depan ya. Jadi 0 in 1, sementara array yang selanjutnya itu adalah x1. Jadi kalau kita eksekusi ini, kita jalankan, kita lihat nanti ada perubahan terhadap x-nya ya, variabel x-nya. Kita lihat di sini variabel x-nya. Nah, sudah ada initial condition-nya tadi 0 dan minus 1. Sementara yang ini tadi yang kita generate pakai persamaan. Oke. Nah, kemudian kita dihitung di sini ya. Kita lakukan komputasinya, perhitungan untuk persamaannya. Nah, persamaannya kan ini tadi 2xn dikurang 4xn dikurang 1 kurang 0. Nah, ini perhatikan ya di sini. Karena ini kalau n-nya kan dari start dari 1 sampai
20 ya. Ini 1 sampai 20 iterasinya ya. Nah, kita perhatikan sini. Karena indeksnya ini nanti akan katakan untuk 1 ya. 1 di sini, maka karena terjadi pergeseran indeksnya di sini. Nah, kemudian di sini indeksnya itu kita perhatikan ini untuk, karena tadi ada pergeseran ya, untuk n sama dengan 0 yn itu sudah bergeser indeksnya menjadi 2 ya. Ini katakan yn, ini perhatikan ya, yn di sini menjadi yn plus 2 ya. Nah, di sini untuk n menjadi n plus 2. Di sini n minus 1 menjadi n plus 1. Oke, karena turun kan ke bawah tadi. Nah, di sini n minus 1 menjadi n plus 1. Dan n minus 2 itu menjadi n. Karena indeksnya tadi itu digeser ya. Digeser semua ke indeks 1. Karena di MATLAB itu indeks mulai dari 1. Oke? Jadi persamaannya seperti ini jadinya. Bukan yang kita tulis yang bentuk yang ini ya. Oke, selanjutnya ini di iterasi ya. Dihitung outputnya. Oke. Setelah selesai ini perhatikan, oke, tadi ada lagi sebenarnya ini udah dibuat, tapi karena n tadi di set di sini sebagai scalar ya, n sama dengan 1, ini perhatikan n-nya sudah scalar ya nih. Nah, udah integer aja nilainya value ya. Nah, sementara kita tadi n itu adalah array, maka di set lagi diulang ya untuk mendapatkan ini, balik lagi dia menjadi array ya, yang isinya nanti dari 0 sampai 19 nih dengan increment 1 ya. Kemudian di plot ya, ini buat di subplot seperti ini. Kemudian di plot input dan output ini stem ini terhadap n nilai x. Ini perhatikan yang diambil itu adalah dari 3 sampai 22 ya. Jadi indeks satunya tadi itu berada di indeks ketiga ya di sini. Kalau di n sama dengan 0-nya itu, kalau di persamaan n sama dengan 0 itu ada di indeks 3 di persamaan MATLAB. Jadi yang diplot itu dari 3 sampai 22 ya untuk input. Kemudian di sini kita lihat di plot untuk stem n terhadap y, artinya output ini sama juga ya, 3 ke 22 ya. Oke, kemudian kita lihat di sini sama ya prinsipnya untuk 0 ya, yang setup di sini. Kemudian di set di sini 0 condition ya, 0 0, 0 initial condition maksudnya ini 0 0. Kemudian x juga begitu 0 0 ya, di set 0. Kemudian sama ini di plot juga, dihitung compute-nya di sini n sama dengan 20. Kemudian di hasilnya di plot. Nah, kalau kita lihat hasilnya ya seperti ini. Nah, ini inputnya, perhatikan input persamaan 0,5 pangkat n ya, eksponensial ya. Ini seperti ini turun di pangkatnya karena 0,5 pangkat n, jadi makin besar pangkatnya nilainya akan makin kecil. Nah, perhatikan di sini ini dengan initial condition, sementara yang ini adalah dengan 0 initial condition. Nah, ini perhatikan di sini, kalau kita lihat di sini outputnya ketika berada di sini, nah ini panjangnya ini beda ya. Ini nilai ini beda dengan ini beda. Nah, tapi di sini outputnya semakin panjang udah relatif sama ya. Jadi outputnya relatif
Nah, jadi kita perhatikan di sini bahwa untuk awal dengan initial condition, sistem dengan initial condition dan sistem dengan zero initial condition, perbedaan outputnya hanya terjadi di awal-awal saja.